Nah, kalau itu yang terjadi, saya melihat sebaiknya kompetisi 2019-2020 ini dihentikan, selesai. Tutup buku, kita buka lembaran baru. PSSI buka lembaran baru, menggelar kompetisi 2021-22 yang dimulai bulan Februari. Selamat sore kawan-kawan, kita kembali bertemu di kandang ayam, rumah kita, rumah sepak bola, di mana kita bebas bicara apa saja. Sore ini kita kedatangan 4 tamu untuk bicara soal sepak bola. Yang pertama, Toro, wartawan senior yang sejak tahun 80 sudah meliput sepak bola dan di mana-mana. Juga Bang Yesayas Octavianus, dulu di Kompas kita kenal, peliput sepak bola dan sudah pergi kemana-mana. Di tengah kita ada juga Ketua Presidium IPW, Bang Neta Espane. Juga surprise juga sore ini kita kedatangan Ibu Lela Anggraini, seorang artis yang juga mencintai sepak bola. Baik kawan-kawan, sore ini kita ambil topik bahwa baru saja pemerintah, dalam hal ini kepolisian, menghentikan Liga 1, kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Saya arahkan dulu pertanyaan ini kepada Bung Neta Pane, orang pertama yang menghimbau pihak kepolisian untuk tidak mengizinkan berlangsungnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Bung Neta, silakan. Ya, kita dari Indonesia Police mengapresiasi Polri dan Kapolri yang sudah menerima usulan kita agar Liga 1 dan Liga 2 dihentikan. Kenapa itu kita usulkan? Karena pokok utamanya adalah Indonesia Police bersama masyarakat mungkin ya dan bangsa Indonesia ingin menyelamatkan event Piala Dunia U20 tahun depan. Event ini event penting bagi sejarah sepak bola nasional. Kalau kemudian nanti gara-gara COVID masih menyebar di mana-mana, kemudian FIFA melihat Indonesia tidak kondusif, itu kan bisa dihentikan event Piala Dunia itu. Kita lihat sebelumnya ada event Thomas Cup juga terpaksa dihentikan karena COVID menyebar, ya kan. Nah, kalau Liga 1 dan Liga 2 dipaksakan, bukan mustahil itu akan muncul klaster-klaster baru COVID ya, karena konsentrasi Liga 1 yang ada di Jogja itu akan mendatangkan berbagai klub dari kota-kota lain dan berbagai pemain dari berbagai daerah dan luar negeri. Bukan mustahil juga supporter akan datang. Katakanlah tanpa supporter, ini ancaman COVID-nya sudah ada. Karena orang dari berbagai daerah, berbagai kota, konsentrasi di satu tempat, kota Jogja. Ini sangat rawan. Nah, kalau kemudian akibat event Liga 1 ini, kemudian klaster-klaster COVID menyebar di Indonesia, ini akan membuat FIFA takut untuk mengadakan event Piala Dunia yang hitungan bulan ke depan. Jadi, sebab itulah kita melihat, Indonesia Police melihat, kita harus pemerintah meminta Polri tidak mengizinkan event itu demi menyelamatkan event Piala Dunia. Ini event yang lebih bergengsi ketimbang event ecek-ecek Liga 1. Itu. Kemudian ada orang yang mengecam, kenapa Polisi menentang Liga 1 tapi mengizinkan pilkada? Pilkada dan liga itu beda. Pilkada itu terjadi terkonsentrasi di satu daerah. TPS-TPS-nya itu ada di RT dan orangnya hanya mereka-mereka RT itu, sehingga kalau kawasan itu zona merah itu cepat diantisipasi, tapi kalau zona hijau itu lebih aman. Dan mengantisipasi itu masyarakat sendiri yang mengantisipasi, karena TPS-TPS ada di RT-RT ya, itu lebih mudah mengantisipasinya, tidak perlu pemerintah, tidak perlu aparat yang lain, cukup masyarakat sekitar. Tapi event sepak bola Liga 1 ini bukan diadakan di
satu tempat dan orangnya hanya masyarakat situ, tapi ini diadakan di beberapa tempat di Jogja. Kemudian orangnya datang dari berbagai kota, bahkan ada pemain luar. Nah, disinilah kita melihat tidak relevan membandingkan pilkada dengan Liga 1. Tapi supporter itu secara emosional menuding kita, kenapa kok kita mendukung pilkada tapi menolak Liga 1. Nah, disinilah saya jelaskan pokok persoalannya. Yang ingin kita selamatkan adalah event Piala Dunia U20 yang akan berlangsung tahun depan. Ini harus diselamatkan, apapun resikonya harus diselamatkan. Baik, Soro, tadi usulan dari Neta Pane, ada yang kita selamatkan yaitu Piala Dunia U20 tahun depan. Tepatkah pemerintah dan hal ini kepolisian untuk menghentikan kompetisi Liga 1, Liga 2 tahun ini? Kalau dilihat dari orang awam lah, kita sebagai pengamat yang ada di luar, itu kita melihatnya tuh gini, budaya masyarakat sosial Indonesia ini masih kurang disiplinnya. Jadi kalau dibandingkan dengan sepak bola luar negeri nih, kenapa di Premier League bisa, di Liga Spanyol bisa gitu ya, mereka sudah terbiasa, terdidik oleh disiplin-disiplin yang sesuai protokol yang diminta. Kalau di Indonesia nggak bisa dibandingin sama Eropa. Contoh, minggu lalu uji coba Persija sama lawan Bayangkara saja, itu penontonnya nggak bisa dikontrol. Padahal sudah dikasih aba-aba bahwa penonton tidak ada. Itu pun masih kecolongan, dan itu ada di sekitar kawasan kepolisian gitu lah. Itu ya yang aku lihat pertama. Yang kedua, pasti pemerintah akan punya alasan yang masuk akal ya. Karena apa? Korbannya itu kan klubnya kepolisian sendiri gitu. Jadi kepolisian pasti akan melihat bahwa hal ini kalau dia subjektif, itu pasti dia membela Liga 1. Kenapa? Karena di dalam Liga 1 itu ada satu klub punyanya kepolisian gitu loh. Dia harusnya membela mati-matian, tapi kenapa harus dikorbankan juga gitu loh. Artinya ada sesuatu yang lebih besar untuk menyelamatkan sepak bola nasional maupun menyelamatkan anak-anak Indonesia supaya yang masih muda-muda ini nggak mati sia-sia gara-gara pandemik ini nggak bisa dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Kira-kira gitu. Baik. Bagus, tadi PSSI sudah bikin jumpa pers, Liga 1, Liga 2 dihentikan, tapi pihak PSSI malah menunda 1 bulan. Bagaimana ini menurut Bang Yes? Iya, saya melihat ada 2 kepentingan besar di sini ya. Pertama dari sisi kesehatan, yaitu adanya pandemi COVID. Kemudian dari sisi trust terhadap bangsa ini, itu korelasinya dengan Piala Dunia U20 tahun depan. Sisi kesehatannya itu, sebetulnya saya sendiri sudah bangun komunikasi sekitar sebulan 2 bulan lalu dengan Kemenpora mengantisipasi kalau dilaksanakan juga Piala Dunia sementara COVID masih ada. Saat itu di Surabaya terutama ya, tingkat penularan COVID sangat tinggi, zona merah hari itu. Lalu saya mengatakan bagaimana kalau nanti Piala Dunia tetap dilaksanakan tetapi Surabaya dianulir. Karena Surabaya dengan stadion Bung Tomonya, Gelora Bung Tomo, itu salah satu venue dari 6 venue yang disiapkan. Ternyata kemudian tidak ada masalah, berkembang sampai hari ini PSSI mengumumkan seminggu sebelumnya bahwa akan ada Liga 1 dan Liga 2 bergulir di 1 Oktober. Kemudian ada usulan dari IPW, Bung Neta, meminta Polri supaya hati-hati dan meninjau kembali dalam memberi izin untuk sifatnya keramaian. Nah, saya melihat bahwa kalaupun
dilaksanakan harus ada protokol yang ketat dari penyelenggara, dalam hal ini PSSI. Karena sifat polisi memberi izin itu hanya untuk keramaian, bukan pertandingan. Kalaupun PSSI nekat melakukan pertandingan, berarti mereka harus mengamankan dan menjamin tidak ada keributan. Dan kedua, tidak ada keramaian. Artinya supporter tidak datang. Walaupun saya lihat di beberapa pertandingan luar negeri, di YouTube saya lihat di Eropa maupun di Asia, di Jerman sudah ada beberapa di stadion. Di Belanda pun ada. Kemudian di Cina ada. Tetapi di Inggris kosong. Italia pun masih kosong. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan rekan Toro tadi, disiplin kita ini, rakyat kita ini sangat rendah. Apakah kita bisa menjamin atau PSSI menjamin ketika menggelar Liga 1, Liga 2, penonton tidak berbondong-bondong datang, atau minimal ada di lingkaran stadion tempat pertandingan digelarkan. Contoh, kemarin di PT IKA Jakarta ada dual meet Persija dengan Bayangkara saja, sudah diumumkan penonton tidak boleh datang, ternyata datang juga, bahkan ada di lingkaran kepolisian, lingkungan kepolisian situ. Nah, jadi kalau berbicara tentang PSSI kemudian menganulir keputusan mereka dengan menunda untuk bulan November baru digelarkan. Saya kira ini menjadi pertanyaan juga, ini masih merupakan homework ya, pekerjaan rumah, karena kalaupun tidak jadi lalu bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan. Kalau tidak jadi lalu bagaimana? Apa tunda Desember lagi? Nggak jadi Januari lagi. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Nah, kemudian berhubungan dengan Piala Dunia, FIFA sampai sekarang masih wait and see. Masih menunggu dan melihat, dia belum memberikan sinyal apapun tentang lanjut atau tidak. Nah, ini harus direspons betul oleh pemerintah dalam kehati-hatiannya agar Piala Dunia ini berlangsung. Karena kalau pemerintah tidak hati-hati menyikapi sikap FIFA saat ini, bisa blunder nantinya. Antara lain, COVID ini kalau tidak ditekan serendah mungkin, bisa pada satu titik FIFA akan mengumumkan menunda atau membatalkan. Nah, kemungkinan prediksi saya akan ada di Februari tahun depan. Karena di Februari itulah bulan terakhir zona Afrika melakukan babak kualifikasi untuk menentukan wakilnya. Zona-zona lain itu sudah harus berlangsung sebelum Februari 2021. Tetapi mereka pun terhambat juga karena pandemi ini. Sehingga prediksi saya ukurannya ada di Februari yang terakhir, kualifikasi terakhir. Kalau semuanya di Februari selesai, pasti jadi. Tetapi kalau tidak, kemungkinan besar dibatalkan. Tetapi kita pun jangan menganggap itu sebagai pembatalan. Kita juga harus bersiap diri untuk mencegah COVID ini meningkat. Dengan COVID tidak meningkat, pasti jadi. Tetapi kalau COVID tidak meningkat, kemungkinan FIFA akan memutuskan diundurkan. Itu kira-kira. Baik. Kawan, sepak bola Indonesia, sepak bola kita adalah masalah dilihat dari sudut manapun. Tapi saya tidak bertanya soal masalah sepak bola kita ke Ibu Lela. Bu Lela, sepak bola itu sangat seksi ditonton, dinikmati, bukan hanya kaum lelaki, juga terhadap kaum wanita. Gimana Bu Lela mencintai sepak bola? Saya juga penggemar sepak bola ya. Pas finalnya aja ya, itu memang sangat seksi sekali. Apalagi waktu tendangan penalti gitu ya, itu sangat menentukan, mendebar-debar sekali. Saya sangat mendukung banget Indonesia bisa jadi juara, pemain-pemain kita lebih bagus. Tapi ya kalau menurut saya pemain kita bisa berkembang kalau dia menjadi diri dia sendiri. Jangan sudah menduduki mendapatkan satu gol, 2 gol sudah merasa bangga diri gitu loh. Jadi dia harus banyak merenung lagi apa yang akan dihadapi yang lebih ke depannya lagi gitu loh. Sekarang ini kebanyakan pemain sepak bola kalau sudah punya nama dikit udah kayak artis gitu loh. Susah
mulai tingkatnya banyak ya, ngalah-ngalahin artis lah gitu ya. Pacaran sama artis juga. Kagak pernah tuh. Itu salah satu ada. Mungkin mereka merasa artis merasa satu kebanggaan punya pacar sepak bola ya, pemain sepak bola. Jadi tapi Atau kebalikan, sepak bola bangga dapat artis ke sepak bola. kalau saya hanya penggemar aja Pak ya, tidak sampai jatuh cinta. Jatuh cinta hanya tendangannya aja Iya, gitu iya. loh. Nah, saya berharap mereka jangan terlalu pongah dengan kemenangan mereka ya. Mereka mesti banyak introspeksi diri. Mereka mesti banyak belajar dengan pemain-pemain luar. Mereka sudah punya nama tapi tetap biasa-biasa aja, nggak kayak ini belum apa-apa udah susah, udah gayanya udah selangit kayak bikin satu huru-hara begitu. Jadi harapan saya ke depannya sepak bola agar lebih baik lagi, lebih disiplin lagi mereka itu waktunya, waktu latihan, waktu ininya, dan juga buat penonton juga lebih banyak disiplinnya. Saya setuju pendapat dari bapak-bapak ini bahwa Piala Dunia itu ditunda dulu ya. Nah, kokpit kita selalu banyak sekarang. Kompetisi. Liga satu. Liga kita ditunda dulu liganya itu. Karena apa? Kokpitnya sedang mengganas sekali gitu loh. Takutnya akan semakin parah. Kita nggak tahu sampai kapan ini kokpit ya. Apa sampai habis tahun atau tahun depan, masih belum pasti gitu loh. Ya demi kebersamaan, demi kesehatan kita juga, ya lebih baik ya kita tunda gitu. Wanita, PSSI setelah mendengar bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan, malah mengumumkan menunda. Apakah ada jaminan nanti pemerintah, pihak kepolisian juga memberi izin atau tidak memberi izin? Gimana, Pak? Ya, penundaan yang diumumkan PSSI itu kan hanya trik supaya PSSI tidak kehilangan muka. Kebetulan Ketua Umumnya Polisi Jenderal Bintang 2 Polisi Purnawirawan, dia jelas merasa tertampar karena polisi bekas institusinya tidak mengizinkan. Nah, sementara dia polisi juga, jelas dia merasa terpukul dan tertampar. Sehingga untuk mengkamuflase semua itu, ya wajar saja dia mengatakan kita menunda sampai November. Tapi yakinlah November itu juga tidak akan terjadi sepanjang polisi tidak mengizinkan atau memberikan surat izin keramaian. Karena keramaian yang dimaksud dalam surat kepolisian itu bukan keramaian penonton, tapi pertandingan sepak bola itu sendiri kan sebuah keramaian, gitu ya. Di sana ada sejumlah manusia, 11 tambah 11 di lapangan, kemudian di luar lapangan ada berapa ofisial, kemudian nanti ada tim peliput wartawan, itu kan keramaian meskipun tanpa penonton. Nah, jadi kalau dikatakan menunda, itu hanya kamuflase untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan komunitas sepak bola. Tapi sesungguhnya tidak diberikannya izin keramaian itu sama saja membatalkan event itu. Karena roh dari izin keramaian itu ya tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan itu kan sebuah keramaian. Nah, itu yang harus dipahami saya kira. Jadi saya kira masyarakat sepak bola Indonesia, begitu polisi itu sudah tidak mengizinkan, ya mereka harusnya bersiap diri aja. Mereka menjaga kesehatan sambil menunggu event Piala Dunia yang lebih penting ketimbang Liga Ece-Ece ini. Toro, tadi penundaan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Tadi Neta Espane bilang bahwa ini sebuah trik. Menurut Toro gimana? Iya, nggak tahu ya kenapa Menpora seolah-olah itu mendukung atau memberi fasilitas di kantor Menpora ya. Padahal seharusnya Menpora di saat konferensi pers itu tidak ada, biar saja PSSI, karena ini eventnya PSSI gitu. Sepertinya PSSI itu minta bantuan, minta dukungan, support ke Menpora. Sementara Menpora itu adalah alat politik dari negara yang sekarang sedang sakit. Kembali lagi ke masalah disiplin lah. Nggak bisa dibandingkan luar negeri sama dalam negeri. Ambil contoh gini, dalam seminggu ini seluruh pemain Brasil yang main di
Madura United, Persela Lamongan, Arema atau Persibaya sama Argentina itu hadir datang ke Indonesia tanpa karantina yang harusnya 14 hari. Mereka datang, besoknya langsung latihan, ikut uji coba. Ini dipantau nggak sih sama PSSI? PSSI atau PSSI pura-pura nggak tahu atau pura-pura seolah-olah nggak tahu gitu ya. Padahal sesuai sama protokol itu siapapun yang datang ke Indonesia 14 hari dikarantina. Tapi ada yang nggak dikarantina langsung besoknya dicoba. Ini kan fatal bener buat PSSI yang nggak tahu gitu loh, atau pura-pura nggak tahu. Nah ini yang menurut polisi ini sangat bahaya buat pandemi ini gitu loh. Klaster-klaster baru macam-macam lah ya. Terus banyak pemain yang merasa kalau ini dilarang, Liga 1 dibatalkan gitu ya, periuk nasi mereka hilang dari ofisial, pelatih, pemain. Kan pertanyaannya tuh gini, apakah selama ini pemain dibayar? Beda sama di luar negeri, apakah kontraknya sesuai sama kontrak awal dari klub, ya kan? Pemain nggak dibayar, tapi sekarang teriak ketika ini dihentikan, periuk nasi kita hilang. Padahal selama ini nggak dibayar. Jadi ada yang aneh gitu ya di sepak bola nasional karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan wawasan. Pengurus PSSI melihat sepak bola secara utuh, kira-kira gitu Bos. Bang Yes, Ya. tadi saya berharap malah untuk kepentingan yang lebih besar, Piala Dunia U20 tahun depan. Tapi PSSI malah menunda gitu kan. Saya lebih berharap seharusnya PSSI meniadakan kompetisi tahun ini. Bagaimana, Bang Yes? Iya, begini, setelah harusnya bergulir beberapa hari lagi tanggal 1 Oktober, kemudian dibatalkan atau ditunda, lewat pernyataan pers, Pak Ketua Umum Pak Muhammad Iriawan kan mengatakan bahwa diundur ke November dan akan selesai di bulan Maret 2021. Kalau itu yang terjadi, berarti kompetisi itu akan berlari sprint. Hanya 5 bulan. Dari logika selama ini 8 bulan satu kompetisi. Mungkin beberapa partai sudah dimainkan, jadi ini hanya pertandingan sisa. Tetapi itu pun yang saya dengar, mereka akan bertanding 3 hari sekali. Nah ini jadi ada beberapa kendala sebetulnya. Kalau dipaksakan bergulir, kemudian bermain 3 kali sehari satu tim, dengan logika berarti 10 hari 3 pertandingan. Ini sangat tidak mungkin, sangat menyiksa pemain di lapangan. Dan prestasi atau output dari pertandingan itu pun akan sangat kurang. Karena bagaimana kita mau dapatkan sebuah pertandingan menarik, berkualitas, kalau pemain itu bermain 3 kali sehari dengan logika sebelum ini seminggu sekali. Nah, kemudian ketika Ibu mengatakan bahwa November ini bergulir sampai Maret 5 bulan, berarti kemudian dia akan start lagi untuk kompetisi 2021-2022 di bulan Februari. Itu yang biasa terjadi. Nanti berakhir di September. Nah, kalau itu yang terjadi, saya melihat sebaiknya kompetisi 2019-2020 ini dihentikan, selesai. Tutup buku, kita buka lembaran baru. PSSI buka lembaran baru, menggelar kompetisi 2021-22 yang dimulai bulan Februari. Jadi gunakanlah waktu mulai dari November atau Oktober ini sampai dengan Januari untuk menata semuanya di kompetisi periode berikut 2021-2022. Antara lain menata kompetisi internal itu sampai pada masalah keuangan, kesejahteraan pemain, kontrak-kontrak seperti tadi katakan oleh Bung Toro tadi. Apakah kontrak pemain dengan klub juga sudah sepantasnya dalam kondisi sekarang? Karena pasti ada klausul-klausul force major-nya, sehingga itu harus ditinjau lagi. Atau ada ide-ide yang lain yang saya dengar, kompetisi kalau mau dipaksakan juga bermainkan saja tim juniornya, under 23 misalnya,
Tapi itu pun akan bertabrakan dengan senior yang merasa kami dikontrak kok, kami dibayar kok yang main yang ini. Otomatis ada efek sampingannya pada salary-nya atau honornya. Nah itu semua sebaiknya dibenahi dalam bulan sisa ini antara Oktober sampai dengan Januari 2021. Dengan asumsi tadi kompetisi 2019-2020 ditiadakan, stop, selesai, putus, tidak ada. Umumkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Iriawan, kompetisi periode 2019-2020 ditiadakan. Kita akan berpikir untuk kompetisi 2021-2022 yang akan start di bulan Februari. Nah, itu pun otomatis secara tidak langsung Ibul sudah membuka karpet merah untuk digelarnya Piala Dunia, karena dengan otomatis dia sudah mengunci peluang untuk berkembangnya COVID dari sepak bola. Dan FIFA pun pasti apresiasi ini, karena pemerintah Indonesia dan federasi memberikan kesempatan kepada berlangsungnya nanti Piala Dunia dengan aman di Indonesia. Itu kira-kira. Bu Lela, biasanya perempuan itu bicara dengan perasaan, dengan hati. Saya mau tanya, artis sepak bola menurut Bu Lela gimana? Saya jadi kemarin itu kenapa saya suka ya, jadi sebetulnya kebetulan aja gitu ya, pas kumpul-kumpul sama teman-teman, yuk lagi ada final nih, siapa lawan siapa, yuk sampai nonton nongkrong tuh di McDonald gitu ya. Nah saya lihat kualitas pemainnya memang bagus-bagus, cuman ada salah satu kalau bisa kesejahteraan pemain itu diperhatikan gitu loh, agar pemain itu merasa nyaman, merasa kondisinya tuh baik waktu latihan, waktu pertandingan. Jadi betul-betul dia tuh prima di lapangan gitu loh. Itu pesan dari saya. Tetap ya. Mungkin tambahannya tadi gini, mungkin kenapa harus dihentikan gitu ya. Kadang-kadang tuh karena di PSSI ini nggak paham tentang sepak bola ya, itu harusnya yang dilihat tuh gini, Indonesia tuh sekarang ranking ke 173 Ya. dari 212 negara anggota FIFA. Di pergaulan sepak bola dunia itu urutan 173 itu nggak dihitung sama FIFA. Ketika nggak dihitung, ngapain kita selalu mikirin jangka pendek? Kita ke titik nol saja, benahin semuanya, mumpung Iwan Bule itu orang baru ya kan, benahin semuanya dari nol. Toh kita juga 173 nggak akan naik 5 tahun lagi, paling juga maksimal 160. Jadi ngapain, mendingan kita benahin pembinaannya, klub amatir itu dihidupkan kembali ya, kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi ini nggak dipikirin sama mereka gitu, nggak. Terus ngapain dipertahankan? Terus kalau nanti kita di jangka pendek ini kita bisa menang terus, kita naik peringkat, tahu dari mana menang dengan kualitas pemain yang sekarang? Kira-kira gitu. Teman-teman, cukup sekian obrolan sore ini tentang sepak bola. Kita jumpa untuk lain waktu dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih.